Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah otoritas dalam kerendahan hati, memimpin dengan membujuk, bukan dengan memerintah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Filemon 1 ayat 8 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Filemon 1, ayat 8 sampai ayat 11, bagian dari surat Paulus kepada Filemon, yang ditulis saat ia berada di penjara. Surat itu membahas tentang seorang pria bernama Onesimus, seorang Buddha yang melarikan diri yang bertemu dengan Paulus dan menjadi orang percaya. Dalam masyarakat Romawi, seorang Buddha dianggap sebagai harta, dan Filemon, tuan dari Onesimus yang melarikan diri, memiliki hak legal untuk menghukumnya dengan keras. Namun, Paulus menyikapi situasi tersebut dengan pola pikir yang berbeda. Tanpa menggunakan otoritasnya sebagai seorang rasul untuk memerintahkan Filemon agar menerima Onesimus kembali tanpa hukuman, Paulus memohon kepadanya dengan kasih, meminta agar Filemon menerima Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus. Permintaan Paulus secara halus menantang tatanan sosial saat itu, dengan menunjukkan bahwa di dalam Kristus tidak ada hierarki, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus yang setara. Pendekatan Paulus yang rendah hati dan lembut, mencontohkan jenis kepemimpinan yang menghindari kekerasan, dan mendorong tindakan sukarela yang didorong oleh hati. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya menghormati orang yang dipimpin, tetapi juga menumbuhkan komitmen dan akuntabilitas diri yang lebih dalam. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dunia yang serba cepat saat ini, kepemimpinan seringkali disertai dengan menekankan otoritas, kendali, dan wewenang. Akibatnya, baik di tempat kerja, gereja, atau rumah, banyak orang percaya bahwa untuk memimpin secara efektif, Anda harus menunjukkan dominasi. Namun, surat Paulus kepada Filemon menunjukkan kepada kita cara yang lebih baik, yaitu memimpin dengan persuasi dan kerendahan hati. Tuhan menginginkan pemimpin yang lebih tertarik untuk memenangkan hati bawahannya daripada mengeluarkan perintah yang sering terkesan merendahkan. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mendorong mereka yang dipimpin untuk bertumbuh dalam kedewasaan dan disiplin diri. Selain itu, kepemimpinan seperti ini akan membangun kontrol yang tidak disertai rasa takut, namun rasa hormat dari bawahan kepada atasannya. Bayangkan seorang manajer yang tidak harus meneriakkan perintah, tetapi mendengarkan timnya dan meminta masukan mereka, membimbing mereka dengan dorongan. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, tempat orang merasa dihargai dan lebih cenderung bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka. Dengan cara yang sama, Tuhan memanggil kita untuk memimpin dengan kerendahan hati, meminta daripada menuntut, membujuk daripada memaksa. Ketika para pemimpin menyerukan kasih dan rasa saling menghormati, seperti yang dilakukan Paulus kepada Filemon, mereka mengundang respons yang rela dan sepenuh hati dari orang lain. Tanggapan kita hari ini adalah mempraktekannya dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di tempat kerja, di rumah, maupun dalam pelayanan di gereja. Daripada menggunakan wewenang untuk menyelesaikan sesuatu, marilah kita meminta dengan rendah hati, menyemangati orang lain, dan menciptakan budaya saling menghormati. Ketika kita memimpin dengan cara ini, kita mencerminkan kepemimpinan Kristus yang melayani, yang memimpin bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang penuh kasih dan anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memimpin dengan rendah hati dan penuh anugerah. Ajari kami untuk mempengaruhi dengan kasih, bukan dengan memerintah sewenang-wenang. Semoga kami mencerminkan hati-Mu dalam kepemimpinan kami, membimbing orang lain dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita,
Amin.